tinggalkan dan jarang diajarkan materi yang sangat penting khususnya untuk kita ketika kita berhadapan dengan orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Betapa banyak Buya melihat ketika ada orang menghadapi sakaratul maut, apakah itu orang tuanya ataukah itu kerabat, sahabat, kenalan dan lain sebagainya, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun, banyak yang bingung apa yang harus dilakukan. Apalagi yang terpenting adalah ketika yang sedang sakaratul maut itu justru orang tua kita, dan kemudian kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang Buya katakan alangkah sangat disayangkan. Buya sering melihat ayahnya sakaratul maut atau ibunya sakaratul maut, karena anaknya nggak paham malah sibuk telepon kesana kemari. Ada juga yang karena tidak paham, anak-anaknya perempuan dan laki-laki mengelilinginya, tetapi justru semuanya menangis, padahal ayah ibunya dalam keadaan sakaratul maut. Yang ingin Buya ajarkan adalah ketika kita bisa mendampingi orang yang sedang sakarat. Kalau yang al-maut al-mufajid, mati yang mendadak, gak bisa kita, betul ya? Serangan jantung, meninggal. Kemarin itu ada berita, ada mobil sedang melaju kencang, tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak habis yang di trotoar. Ada orang naik motor, ada orang dagang ditabrak habis. Ternyata begitu diselidiki, ternyata orang tersebut terkena serangan jantung dan mati seketika. Kalau ini nggak ada yang bisa dampingi, nggak ada yang bisa tuntun sakaratul mautnya, atau yang mengalami kecelakaan, tabrakan, kemudian mati seketika, itu juga nggak ada yang bisa menuntun. Makanya dalam madhab imamuna al-imam Syafi'i itu disunnahkan mentalkin orang meninggal ba'da dafnihi, setelah dikubur. Itu kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i talqin itu 2 kali. Kalau bisa didampingi pada saat sakaratul maut, kalau tidak bisa setelah dikubur. Jadi masih ada kesempatan untuk mentalkinkan orang yang mati mendadak, yang tidak bisa kita talkinkan, tidak bisa kita dampingi. Kesempatan mentalkinkannya adalah setelah dikubur. Adapun pendapat yang mengatakan talqin setelah mati itu tidak ada, silakan. Tetapi kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, kita lakukan, karena itu juga sunnah berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Jadi antum harus yakin ya, talqin berapa kali? 2. Menjelang sakaratul maut dan kemudian setelah dikubur. Ya. Yang di luar masuk aja Kemal. Ini samping, jangan ada di luar. Samping. Yang di belakang juga masuk. Nah, insya Allah pada malam hari ini taklim kita tidak hanya teori tapi praktek. Jadi kalau antum melihat ada kasur, itu bukan Buya mau ngajar sambil tidur, ya. Tapi kita akan praktek insya Allah bagaimana mendampingi orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Begitu. Sebab kalau teori aja kadang nggak nempel, nggak ada bayangan, betul? Ya. Tapi harus dipraktekkan. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran panduan mendampingi orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Sebelumnya Buya tanya, penting nggak? Penting nggak? Penting, insya Allah. Nah, yang jawab penting, insya Allah manfaat itu ilmu yang dipelajari malam hari ini. Ya. Ya.
Jadi langsung saja panduan pada orang yang sakaratul maut. Pada pertemuan yang lalu walaupun lewat telepon, jelas nggak? Mudah-mudahan jelas ya. Tadinya mau lewat Zoom, tapi ternyata Zoomnya terkendala, akhirnya lewat telepon. Alhamdulillah bisa lancar. Nah, secara singkat dia ingin mengulangi bahwa sakaratul maut itu memang luar biasa sakit. Kemudian dalam sakaratul maut itu syaitan itu justru berada pada puncak perjuangannya menyesatkan manusia. Jadi dua poin ini harus kita betul-betul pahami. Pertama, setan dan iblis tidak akan berhenti menggoda menyesatkan manusia selama ruh masih ada di dalam tubuh manusia itu. Di dalam tubuh itu maksudnya apakah sehat ataukah menjelang mati. Menjelang mati kan rohnya masih ada di badan. Roh itu kan jalan perlahan sampai gharqarah. Apa itu gharqarah? Gharqarah itu rohnya udah sampai kerongkongan. Nah di situ pintu taubat ditutup. Tapi kalau belum sampai kerongkongan masih bisa bertaubat. Makanya waktu itu Buya sampaikan perbanyak taubat kan begitu. Nanti kalau perlu kita ulangi lagi setelah praktek. Yang jelas setan gak akan berhenti menyesatkan manusia supaya semua manusia ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia tidak ridho ada manusia yang meninggal dalam keadaan husnul. Itu udah sumpahnya kepada Allah seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kedua disebutkan bahwa syaitan berada pada puncak perjuangannya untuk menyesatkan manusia dalam kondisi manusia itu sedang sakaratul maut. Jadi perimbangan kekuatannya itu terbalik. Manusia dalam kondisi lemah, rendah, tidak berdaya. Justru pada saat itu setan melancarkan serangannya yang paling hebat, yang paling dahsyat. Jadi kalau antum mau tahu kapan setan itu melancarkan serangan, godaan, tipuan, bujukan, bisikan yang paling dahsyat untuk menyesatkan manusia sehingga dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, jawabannya adalah pada saat manusia dalam keadaan sakaratul maut. Kelas? Paham tuh? Ya, jadi ada dua poin ya. Pertama, setan akan selalu menggoda manusia selama roh manusia masih berada di dalam jasadnya, termasuk pada detik-detik terakhir roh itu meninggalkan jasad. Artinya pada saat sakaratul maut. Berarti kalau Buya tanya, orang sakaratul maut digoda setan enggak? Goda. Itu satu. Yang kedua, bukan hanya digoda, tetapi justru pada saat sakaratul maut, godaan, serangan, bisikan, bujukan syaitan untuk menyesatkan manusia berada pada titik puncaknya. Nah, sekarang kalau Buya tanya, kapan godaan syaitan itu berada pada titik puncaknya? Pada saat sakaratul ahsantum. Pada saat sakaratul maut. Kalau begitu, berarti kita ini harus betul-betul persiapkan diri, kan begitu? Karena kalau kita nggak persiapkan diri, nggak bisa. Jangan anggap yang muda ini selamat. Berapa banyak yang lebih muda itu meninggal, kan begitu? Ya. Apalagi yang sudah sepuh. Jangankan yang sudah di dunia, dalam janin bisa mati, betul nggak? Nah, jadi kita ini nggak boleh lalai. Ini ngaji begini nih, istiqomahin antum dari muda, ya. Sekarang masih sekolah taklim, sudah lulus sekolah taklim, jadi mahasiswa taklim, lulus mahasiswa nyari kerja taklim, dapat kerjaan pantang tinggalin taklim. Kalau enggak berkah antum punya rezeki, ya. Kenapa Anda bilang enggak berkah? Karena rezeki yang berkah itu makin dapat makin dekat. Itu rumusnya. Makin dapat makin dekat. Rumusnya begitu. MD kuadrat. Rumusnya apa? MD kuadrat. Apa MD kuadrat? Makin dapat
Makin dekat. Bukan makin dapat makin jauh. Enggak, ya. Nikah, punya anak, tarim terus. Nah, itu salah satu cara kita membentengi diri kita dari yang seperti ini. Nah, kalau demikian dahsyat godaannya, berarti memang harus didampingi. Kalau bisa didampingi. Kalau orang tua, itu kesempatan antum anak-anaknya untuk berbakti terakhir kalinya di dunia. Meskipun nanti bisa berbakti, meskipun beliau sudah di alam barzakh. Di dunia ini, pada saat-saat seperti itulah kita bisa buktikan bakti kita kepada kedua orang tua kita. Buya pernah secara langsung mendengar dari seorang yang orang tuanya meninggal. Dia bukan orang kosong, maksudnya bukan orang nggak pinter ya. Orangnya super pinter, super pinter. Udah S2, profesinya luar biasa, terhormat. Aneh nggak usah sebutin, nanti bisa menyinggung. Ya, profesinya terhormat, duit banyak, udah S2, punya perusahaan sendiri, macam-macam. Tapi begitu menghadapi orang tuanya sakaratul maut, bingung dia. Nggak sempat nelfon ustadz, nggak sempat ini karena mendadak begitu. Bingung apa yang harus saya lakukan. Akhirnya dia cerita ke Buya, saya nyesel, saya nggak bisa lakukan apa-apa karena saya nggak ngerti. Masya Allah. Itu udah S berapa? S2, ya. Jadi ilmu begini nih nggak kenal S1, S2, S3. Kalau nggak belajar, profesor nggak ngerti. Paham tuh? Nah, makanya antum bersyukur ikut di majelis ta'lim Aswaja ini. Insya Allah kita akan dapat ilmu yang bermanfaat. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kalau kita melihat orang sudah ada tanda-tanda dekat kematian, ya, dekat kematian. Dan salah satu tandanya itu diantaranya itu adalah kakinya udah mulai lemah begitu. Biasanya kaki begini, ya. Ini enggak, kakinya udah mulai begini tuh. Udah lemah kakinya. Terus dia punya punya pelipisnya udah mulai turun, ya. Udah mulai turun, kayak ketekuk begitu. Pelipisnya nggak kayak kita nih, syukur gitu ya. Alhamdulillah. Orang kan kalau sakit pelipisnya turun nggak? Kalau lemas pelipis turun nggak? Nah, kakinya udah mulai dingin, udah mulai terkulai begitu. Nah, ini siap. Apalagi kalau udah ada tanda nafasnya sesak, gitu ya. Tanda nafasnya sesak. Jadi nanti bisa lihat dari kaki, dari pelipis, dan juga dari nafas. Gitu. Apa yang harus antum lakukan? Ada 3 pilihan. Yang pertama yang ini, hadapkan ke arah kiblat dengan memiringkannya pada sisi samping kanan. Sisi samping kanan. Bisa lihat orang yang tidur itu di sisi apa? Di sisi mana itu? Kiri apa kanan? Kanan. Makanya sunnahnya kita kalau tidur miringnya kemana? Ke kanan. Dan ternyata secara kedokteran itu juga lebih sehat daripada bertumbuh di sisi sebelah kiri. Ya, kita dokter yang jelasin, bukan tugasannya. Yang jelas, hadapkan ke arah kiblat dengan memiringkannya pada sisi samping kanan. Jadi orang yang sakaratul maut itu dimiringkan dengan sisi kanannya supaya wajah dan seluruh tubuh bagian depannya menghadap ke arah kiblat. Jadi umpamanya kiblat itu ini arahnya, maka nanti arahkan orang yang sakaratul maut dimiringkan ke sisi kanan, mukanya bukan ke sana, mukanya kemana? Mukanya ke kiblat, paham tuh? Ya, mukanya ke kiblat begitu. Kelas? Nah, terus ternyata nggak bisa nih. Ternyata nggak bisa, karena mungkin keadaan begitu ya, macam-macam ya. Makanya Anda bilang ada 3 kemungkinan. Kalau nggak bisa dimiringkan ke arah kiblat, dimiringkan dengan sisi kanan menghadap ke arah kiblat, lakukan yang kedua ini. Tidurkan pada posisi telentang, kemudian kepala sedikit ditinggikan begini, agar bisa menghadap kiblat. Ya, agar bisa menghadap kiblat.
Ini dalam kondisi antum bisa ubah posisi tidur orang yang sedang sakaratul maut. Masya Allah, afdal itu. Apalagi bisa antum wudukan, tapi ada nggak cantumkan di sini. Kalau bisa antum wudukan, di dalam riwayat dikatakan malaikat Jibril itu akan turun untuk menjaga orang yang sedang sakaratul maut dalam keadaan berwudu. Jadi begitu setan nyerang, Jibril akan mengusir. Kalau itu orang dalam keadaan berwudu, makanya boleh juga diwudukan kalau memang masih memungkinkan. Cuman di sini ada nggak cantumkan, ya, karena ada yang bisa, ada yang enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, wudukan. Tahu nggak cara mewuduin orang? Hah? Gimana caranya? Gimana caranya? Disiram gitu pakai selang? Hah? Atau gimana? Ini kan banyak yang belum ikut ya, yang wudu ya. Nanti kita akan ulang ya. Wudu cara Rasulullah. Nanti kita akan ulang. Terus juga sholat dalam mazhab Imam Syafi'i, gerakannya nanti kita akan ulang biar semua yang hadir ini tahu persis bagaimana gerakan dalam mazhab Imam Syafi'i. Gerakan sholat, gerakan wudu, dan sekarang ini ya. Kalau fikih azan, anda kira udah tahu semua. Nah jadi diwudukan. Nah diwudukan itu bisa macam-macam caranya ya. Bisa misalkan dengan semprotan, disemprotin gitu, tangannya semprot, terus dibasuh sama kita ya, semprot, basuh sama kita gitu, semprot gitu. Tapi jangan dikucurkan karena pasti akan basah. Cari cara supaya airnya itu kena tapi tidak mengalir ya. Jangan dikasih gayung begitu. Kira-kira kalau digayungin gimana? Basah. Banjir kan dia. Tapi kalau disemprot kan pas. Disemprot gitu. Ya. Kalau caranya begitu. Kalau bisa dibutuhkan. Nah, kalau nggak bisa miring ke kanan, maka posisi tidurnya diubah sehingga ketika kepalanya ditinggikan sedikit, kepalanya menghadap kiblat. Seperti gambar itu, ya. Di gambar yang ada, kelihatan nggak? Nah ini, nah begitu. Jadi ditinggikan, gitu. Tadinya dia tidur, kemudian karena nggak bisa dirubah, ditinggikan sedikit sehingga wajahnya menghadap ke arah kiblat. Nanti kita praktekin. Kelas. Kemudian yang selanjutnya, nggak bisa dimiringin ke kanan, nggak bisa ditinggiin, biarkan posisi tidur terlentang apa adanya. Kelas. Jadi ada 3 ya. Kalau bisa dimiringkan, dimiringkan. Nggak bisa dimiringkan, tinggikan sedikit. Nggak bisa ditinggikan sedikit, biarin aja tidur apa adanya. Yang penting yang mendampingi cari kemungkinan yang terbaik. Paham tuh? Jangan bisa dimiringin, dia nggak miringin. Males jangan ya. Dimiringin nggak bisa, ditinggiin masih bisa nih. Tinggiin. Kalau dimiringin nggak bisa, ditinggiin nggak bisa, ya udah apa adanya aja begitu. Ya, kadang-kadang kan orang meninggal bukan di rumah, betul? Kadang-kadang orang meninggal di mana? Di ICU misalkan, di ruang perawatan, ya di ICU. Jangan dipaksa. Oh kiblatnya ke arah mana nih? Oh kiblatnya justru ke arah tembok yang ada alat-alatnya itu. Jangan diputer, terputus semuanya. Ya. Putus semuanya, akhirnya belum ditalkin udah mati itu orang. Nggak usah, kalau memang banyak kabel-kabel begitu ya, nggak usah digerakin. Paham dong? Baik, sampai sini sudah paham? Sudah paham? Ada berapa cara? Yang pertama kali, langkah-langkah pertama ada 3. Pertama apa? Miring kanan menghadap kiblat. Yang kedua, ditinggikan, wajahnya menghadap kiblat. Yang ketiga, tidur apa adanya. Kalau bisa dalam posisi terlentang. Baik, ini sudah. Kemudian kita masuk beri minum. Ya, beri minum. Caranya itu kalau dia bisa minum dengan gelas, ya pakai gelas. Ya, dikasih minum pakai gelas. Tapi kalau nggak bisa pakai gelas, pakai sedotan misalkan, masih bisa. Pakai sendok masih bisa.
Kalau khawatir juga pakai kapas. Pakai kapas begitu. Kalau khawatir, kadang kan juga makanya kalau kita ke rumah sakit, kondisi sakitnya sudah agak parah, siapin di tas tuh, ya, bawa kapas begitu, buat jaga. Nah, cara memberinya itu adalah beri minum dengan mencelup kapas ke air, dicelupkan, kemudian diteteskan. Diperes, ditetesin ke mulut orang yang sakaratul maut. Kelas? Nah, beri air minum. Ya, beri air minum. Nah, kemudian ini ada bilang ini. Slide-nya ada yang bagus. Setelah memberi air minum, talkinkan. Oh ini ada. Bacakan surat Yasin. Kemudian talqin ini di kuping sebelah kanan, ya. Perhatikan talqinnya di mana? Kuping sebelah kanan. Buya, kan dia miring ke kanan, ya nggak apa-apa, deketin ke kuping kanan begitu. Pokoknya talqinnya di kuping sebelah kanan, jangan di sebelah kiri ya, di sebelah kanan. Ucapkan dengan lembut dan perlahan, ucapkan dengan lengkap. Nah, jadi caranya begini. Kalau misalkan kita baru pertama talqinkan, misalkan ayah, ibu, misalkan begitu ya. Ayo bilang la ilaha illallah. Ya. Diam sebentar. Ulang lagi. La ilaha illallah. Jadi nggak usah la. Ayo bilang la. Bilang ikutin. La. Jangan begitu. Sebut aja semuanya secara lengkap, ya. La ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. Ada yang nanya ke Buya, kalau seandainya saya tuntut Allah aja gimana? Soalnya takut kepotong. Jangan begitu. Nabi bilang laqinu bi mautakum la ilaha illallah. Tuntun dengan la ilaha illallah. Masalah kepotong atau enggak, kepotong itu dengan lidah. Tapi kalau jiwanya kan masih bisa, kan begitu, betul nggak? Taruh mulutnya nggak bisa ngomong, bisa nggak jiwanya yang ngomong? Mulut nggak bergerak, bisa nggak? Itu namanya apa tuh? Namanya suara di dalam hati kan? Bicara di dalam hati, bisa kan? Nah, yang penting kita talqinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu. Baik dong. Jadi jangan dipaksa dia ikutin. Talqin itu adalah untuk mengingatkan, ya, mengingatkan. Begitu. Nanti kalau dia memang bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia ngomong tuh, gitu. Ingat tuh, la ilaha illallah. Kan setan lagi nyerang tuh, betul nggak? Nggak tahu kita setan lagi nyerang apa tuh. Begitu ada suara di telinga kanannya, la ilaha illallah, dia ingat lagi. La ilaha itu pertolongan, ma ba'dahu al-aun wal nusrah. Pertolongan yang tidak ada yang lebih berharga dari pertolongan itu. Dan betapa bahagianya seorang ayah, seorang ibu kalau ternyata yang menolong mereka itu di detik-detik terakhir kehidupan mereka adalah anak-anak kesayangannya. La ilaha illallah. Bayangkan kalau antum nggak ngaji, antum nggak tahu apa yang harus lakukan, betul? Sampai sini paham? Ya. Sekarang yang harus perhatikan lagi, ini penting sekali. Ternyata yang kita talqinkan ngomong la ilaha illallah, gitu ya. Udah, kalau sudah dia mengucapkan la ilaha illallah, antum diem, yang lain diem, jangan diajak ngomong. Ini perintah Rasulullah SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah
dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dijamin masuk surga. Ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Jadi kalau orang sakaratul maut, jadikan ucapan terakhir yang dia ucapkan itu adalah la ilaha illallah. Dakhalal jannah insyaallah. Itu kata Nabi. Nah, kalau kita talqinkan la ilaha illallah, dia bisa tuh la ilaha illallah. Udah antum diam. Jangan ditanya lagi. Mbak, mau ngopi, Mbak? Mau jang? Ya, mati deh. Ucapan terakhirnya apa? Mau jang tuh. Itu nggak ada hadisnya tuh. Man qala mau jang dakhalal jannah, nggak ada tuh. Yang ada apa? Ucapan terakhirnya la ilaha. Nah makanya kalau udah bilang la ilaha illallah, antum diam aja antum. Kan anak yang lain jangan mati pak. Belum, kata bapaknya. Nah kalau dia bilang lagi ngomong, kita nggak ngomong nih. Jenazahnya ngomong, jenazah. Orang yang sakaratnya ngomong, ya. Haus. Nah gitu ya. Oh, nah, kalau begitu gimana? Kasih air lagi tuh. Habis itu talqin lagi. Pokoknya kalau ucapan terakhirnya belum la ilaha illallah, ulang lagi. Tapi kalau udah la ilaha illallah, biarin. Antum. Ini penting sekali antum ketahui. Ya. Mau bagaimana perasaan antum udah? Begitu. Kalau misalkan yang ditalqin udah la ilaha illallah, udah diam. Kelas? Ya. Lalu kemudian bacakan surah Yasin. Bagi tugas yang talqin satu, yang lainnya baca surah Yasin. Kenapa dibacakan surah Yasin? Biar orang yang sakaratul maut mendengar surah Yasin itu tergambar bagaimana nanti dibangkitkan, ya. Tergambar bagaimana nanti suasana dihisab, begitu kan? Dikunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim wa arjulahum bima kanu yaksibun, kan begitu ya. Yang aja ngomong itu tangan mereka, kaki mereka. Kebayang. Nah makanya yang cinta sama surah Yasin wajib tahu arti dan makna surah Yasin. Meskipun nggak tahu arti ayat per ayat, minimal tahu. Oh Yasin itu isinya tentang ini. Yasin itu isinya tentang hari kiamat, hari berbangkit, hari hisab, di mana dikunci mulut, yang bicara tangan sama kaki. Udah cukup segitu. Kalau nggak tahu semuanya. Jadi jangan sampai kita hafal Yasin tapi sama sekali nggak tahu apa isi Yasin. Nah antum makanya baca tuh Yasin tuh apa isinya. Ambil kesimpulan secara umum, itu udah cukup. Nah dibacakan Yasin nanti pada saat sakaratul maut, orang ini harusnya tumbuh harapan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat. Itu baca surah Yasin. Lalu kemudian bacakan surah Ar-Ra'd. Surat apa? Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini suratnya antik ini. Kenapa antik? Juznya sama nomor urut ayat, nomor urutnya sama. Juznya 13, urutannya 13. Ya, surah Ar-Ra'd. Jadi juz ke-13, surat nomor 13. Bacain surah Ar-Ra'd. Nah, apa manfaatnya? Surah Ar-Ra'd ini memudahkan keluarnya roh dari jasad. Tuh. Jadi antum kalau bisa amalkan ini, membantu sekali orang yang sedang sakaratul maut. Paham tuh? Ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Sudah dibacakan Yasin, sudah dibacakan Ar-Ra'd, sudah ditalqin, meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, ada 6 hal yang antum harus kerjakan. 1, segera tutup matanya. Sebab kalau lama nanti matanya suka nutup. Udah kaku, udah dingin, ya. Kalau masih hangat beginiin langsung nutup. Kalau susah beginiin masih lihat. Beginiin masih lihat. Ditutup lagi masih ngelihat, kan gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya tarik jempol jempol kaki. Jempol kakinya tarik sambil ditarik
ambil ditutup matanya. Itu mujarab ya. Kenapa? Dua-duanya tadi. Ada yang bilang sebelah kanan boleh, sebelah kiri nggak ada, sebelah kanan. Tapi boleh dua-duanya ditarik. Yang satu menutup matanya. Pokoknya tarik ibu jari. Ya, itu untuk menutup. Nah, pada saat tutup mata jangan lupa baca doa. Doanya apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Gampang. Ani ulang lagi. Bacanya apa? Pada saat tutup mata. Sama-sama. Setelah ikutin setelahnya ya. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah. Sekali lagi Bismillah. Wa ala millati Rasulillah. Bismillah. Wa ala millati Rasulillah. Udah tutup matanya, tutup mulutnya, diikat. Mulutnya diikat. Tutup. Ya, ke kepala. Yang kedua, yang selanjutnya, letakkan tangan seperti pada posisi sholat, ini ya. Kelas. Rapatkan kedua kaki dengan mengikat, jempolnya diikat, jadi rapat gitu. Baik dong. Ini akan biar tertib juga pada saat sakaratul maut dan pada saat sesaat setelah meninggal. Ya. Tutup dengan kain yang bersih, tutup tuh pakai kain. Ya, setelah selesai semua tutup pakai kain. Berikan pewangi atau kapur barus di sekitarnya. Begitu. Kasih pewangi di sekitarnya. Kelas? Baik, kita akan ulang-ulang lagi. Nah sekarang supaya lebih mantap kita akan praktekkan. Cuman aneh perlu orang yang bersedia untuk menjadi orang yang sakaratul maut. Siapa kira-kira? Siapa? Satu orang antum. Betul. Pak siapa? Apa? Abdul Muhammad. Panggil ya. Pak Abdul siap. Silakan Pak Abdul. Satu orang dampingi siapa? Kemal, maju. Kemal bagian talqin. Itu Qur'annya pinggirin Kemal. Taruh sini nomornya. Satu orang baca Yasin, siapa? Yang baca Yasin, siapa yang baca Yasin? Ayo. Ayo siapa? Betul, oke. Satu orang baca surah Ar-Ra'd, siapa? Ayo. Surah Ar-Ra'd. Atau oke baca Ar-Ra'd dah. Yang lain baca Yasin, siapa? Ayo. Betul. Siapa? Zakaria. Betul. Nah. Ini Bapak jangan pulus Pak ya. Terpulus nih. Baik. Nah sekarang Pak Abdul ceritanya ya dalam keadaan sakaratul maut. Allah yatawil umur. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Nah, Pak Abdul dalam kondisi sakaratul maut, sudah ada tanda-tandanya, kakinya sudah mulai terkulai, keningnya sudah mulai pelipisnya sudah mulai turun, nafas sudah mulai agak sesak begitu. Nah, orang-orang di sekitarnya ini sudah mulai mempersiapkan untuk menghadapi sakaratul maut. Langkah pertama, memiringkan badan ke kanan, ya, kemudian dihadapkan ke arah kiblat kalau memungkinkan. Nah, kita umpamakan ini mungkin dimiringkan. Nah, sekarang dipraktekkan. Pak Abdul maaf ya, izin ya, izin dimiringin. Coba, jangan miring sendiri, wah. Ini luar biasa itu. Karena orangnya ngaji ya kan, karena ikutin orang miringnya sendiri. Bagusnya masih sakarat, kalau jenazahnya miring sendiri kabur ya. Baik, ceritanya nih tiga nih anaknya nih, anak-anaknya semua nih tiga nih. Ini yang bungsu, yang sulung, tengah, bungsu, begitu. Anak-anaknya sudah ngaji semua nih, itu makanya manfaatnya anak ngaji begitu, ya.
kalau bapaknya dunia akhirat. Nah, kira-kira bisa nggak dimiringin? Bisa, coba dimiringin. Sisi kanannya mana? Tangan kanan Pak Abdul mana? Nah, tapi ngarah ke kiblat. Berarti gimana? Puter. Berarti mau jangan ntar pakai kain kafan sendiri lagi. Ya, Pak Angko tidur aja, jangan lagi. Maksudnya putar. Ya, pelan-pelan namanya orang tua ya. Jangan gara-gara kesel jadi beli motor dibanting orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Ah, begitu. Ya, Pak Abdul posisinya ini aja Pak Abdul, seolah-olah sedang ini gitu ya. Nah, dan terus apa? Miringkan ke kanan, ayo miringin. Nanti lihat ini ada teknis-teknis yang perlu jangan yang belum jelaskan. Awas jangan sampai dibalik ya. Ah, coba lihat tuh. Nah, coba lepas Zakaria, lepas. Tuh, balik lagi kan bapaknya kan. Nah, berarti harus apa? Diganjel di belakangnya, ya. Ganjel di belakangnya. Ya kalau sekarang nggak ada ganjelannya, pakai yang apa dah? Nah, pakai kapas orang malu. Nah, diganjel, ceritanya udah ke kanan semua. Coba perhatikan, wajahnya ke kanan belum? Nah, maksudnya udah kiblat belum? Nah, seperti ini posisinya. Baik tuh. Bagusnya yang depan ada yang ngejagain. Nah, gitu, ya. Supaya nanti begitu ditekanin di tempat tidur, gubrak, wah mati langsung. Jatuh dari tempat tidur. Nah, jadi depannya juga dijagain nih Kemal. Nah, gitu ya. Kelas? Nah, ini posisi yang posisi pertama. Nah, misalkan posisi pertama ini talqin, coba talqinin Kemal. Yang menghayati Kemal ya. Orang lagi sakarat bapaknya kok senyum. Kayaknya ngebayarin warisan. Wah, ini dapat warisan paling gede ini. Ayo Pak. Ayo Kemal. Nggak ada pendahuluannya. Jadi harus pakai pendahuluan. Makanya itu kan kalau dipraktekin ketahuan. Pakai pendahuluan. Misalkan antum usap dulu kepalanya. Ayo ikutin la ilaha illallah. Karena yang terakhir ucapan la ilaha illallah insyaallah masuk surga. Itu kata Nabi kita ya. Ayo, jadi dimotivasi dulu, jangan datang-datang. La ilaha ya. Ya. Jadi motivasi dulu, dilus dulu. Ayo ibu gitu. Coba Mal. Dilus dulu Mal. Ya. Ini yang talqin sama yang sakarat sama-sama senyum. Bapak, ayo ikutin Ade baca la ilaha illallah karena kata Nabi Muhammad, siapa yang lahir kalimat hidupnya la ilaha illallah maka juga. Ayo Bapak ikutin. Kuping kanan Kemal. Jangan diingutin. Di kuping kanan. Itu makanya perlu ngaji ya. Jadi kalau begitu kita harus fokus. Jadi kan kondisinya lagi sedih itu. Tapi kalau pakai ilmu kita terfokus. Dicari kuping kanannya. Jangan di matanya Bapak. Di kuping kanan mah. Ulang apa lagi? Ya. Langsung masuk. Langsung. Nah, di situ dia udah ketiga. Wah hebat Bapak, nggak usah. Nggak usah dipuji juga. Hebat Pak, siapa dulu kata Bapak. Ya, kalau begitu tapi lagi. Makanya jangan dipuji ya. Masya Allah nih, aparatur yang membahagiakan begini.
Nah, ini yang miring ke kanan, ya. Nah, sekarang nggak bisa miring kanan, nggak bisa posisinya. Coba aku lagi. Ya, nggak bisa miring kanan. Yang kedua adalah kepalanya ditinggikan sedikit supaya menghadap ke kiblat. Nah, kalau itu ditinggikan bisa nggak menghadap kiblat ya? Enggak kan? Berarti posisinya dirubah ya. Nah, coba Pak. Tapi antum harus hitung dulu. Ini kan karena praktek, puter sono, puter sini, itu menyontohin. Nanti kalau di rumah atau di posisi di lokasi, cukup langsung tentukan satu cara aja. Main dong. Jangan dicoba semua. Puter. Jangan. Ini kalau praktek aja. Coba. Ya. Terus ditinggiin. Nah. Udah tinggi tuh. Nah, kan udah ngadep tuh, udah ngadep kiblat ya. Wajahnya ngadep kiblat enggak? Tapi jangan ketinggian ya. Jangan sampai apa namanya? Ngekuk begitu. Nggak bisa nafas nanti. Segitu cukup tuh. Agak tinggi aja pokoknya. Yang pentingnya matanya bisa menghadap kiblat. Wajahnya juga bisa menghadap kiblat. Nah, ini segini. Jelas? Nah, posisi terakhir dibiarin kan, karena nggak bisa dipindahkan. Baik. Sekarang kita lakukan talqin, baca Yasin, surah Ar-Ra'd, ngasih minum dalam posisi ini. Nah, ceritanya Bapak minta minum, Pak, haus gitu. Ini namanya pakai botol langsung ya. Ya. Nah, sekarang Anda pengen nyontohin Kemal, nyontohin jangan pakai sendok, pakai kapas. Nah, cuci tangan dulu, Mas. Kebayang nggak kalau gini? Bayang ya? Soalnya jelas ya? Jadi detailnya jelas begitu. Jadi kalau setiap taklim prakteknya begini, Pak Abdul enak bener ya? Ya. Nah, coba perhatikan, memberi minumnya itu, awas kapasnya jangan sampai jatuh. Sholat ntar mati ntar itu tutupan kapas. Dicelupin terus diperes, airnya tetesin ke mulut, jangan tinggi-tinggi, deketin. Coba. Kalau sekarang nih nafsu makannya masih tinggi ya. Sampai malam. Nah, Bapak sama Pak tuh. Gitu aja udah gitu. Ini untuk menunjukkan bahwa pakai kapas bisa diminumin walaupun nggak mangap gitu ya. Coba. Kalau masih mangap mendingan pakai gelas. Ayo. Karena ini posisinya udah nggak bisa sama sekali. Awas. Nah, cara netesinnya tuh biar nggak netes kemana-mana. Gini mah. Nah, dapat nggak airnya? Nah, coba sekali lagi. Pada kelihatan kan nih? Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba lagi. Oh, mangap nih. Nah, kelas. Nah, sekarang praktekin anak-anaknya. Oki baca surah Ar-Ra'd, Zakaria baca surah Yasin, terus Kemal mentalkinkan. Dimotivasi dulu Kemal ya. Ayo anak-anaknya yang lain nih nyari Quran. Nah begitu. Kalau mau nangis itu kan manusiawi ya. Manusiawi itu susah dicegahnya kan. Nangisnya sampai baca Quran, jangan nangis ngegerung-gerung. Nangis ngegerung gitu, jangan. Sambil nangis sambil baca Al-Quran dan nggak boleh meratap. Ini tolong diperhatikan.
Kalau nangisnya sampai meraung-raung, itu tanda orang itu nggak sayang sama bapak atau ibunya yang sedang sakaratul maut. Kenapa? Karena kata Nabi, mayit itu tersakiti oleh ratapan keluarganya. Jadi kalau benar-benar sayang sama orang yang baru meninggal, entah itu orang tua kita atau siapa yang kita kenal, ya kalau sayang boleh nangis tapi jangan meraung-raung, jangan meratap. Karena itu justru menyakiti. Banyak anak lihat begini, dia jarang ketemu orang tuanya karena tinggalnya di luar kota, di luar pulau. Begitu meninggal, dikuburnya mau dikubur nunggu dia datang dulu. Begitu datang ini anaknya dari jauh, begitu sampai tempat rumah dia itu, tempat rumah duka, begitu melihat jenazah ayahnya langsung dipeluk, langsung meraung-raung. Itu sayang begitu namanya? Bukan. Sudahlah selama hidup ayahnya dia jauh, ayahnya jadi jenazah, disakiti dengan ratapannya. Itu makanya pentingnya kita belajar ilmu. Paham dong? Nah, makanya tahan ya. Nih baca nih, ambil tuh Qurannya. Yang orang tuh. Nah, sekarang kita lihat juga teknisnya. Ini teknis betul. Coba baca. Ya, nah yang baca Yasin, yang baca Ar-Ra'd niatkan dalam hati, ya Allah, aku baca surah-surah ini, aku niatkan untuk mempermudah ayahku, ibuku, atau pulang, gitu ya. Gitu. Ada doanya sebelum baca. Terus baca Fatihah, baru baca Yasin. Coba niat dulu dalam hati. Terus itu baca Fatihah, Al-Fatihah. Begini kondisinya ini, keadaannya begini pada saat sakaratul Quran nanti ke depan. Dua-duanya sama-sama baca. Paling tuh. Yang mau ini anaknya nggak usah nunggu mereka baca Quran, ya. Boleh langsung memperhatikan dan perhatikan antara suara yang ngaji sama suara yang talqin, jangan kencengnya ngaji. Ntar bingung ini, yang sakaratul maut bingung mau denger yang mana. Ya. Nah, coba Kemal, kita dimotivasi dulu. Siapa yang mengaget hidupnya di tempat kalimat dari Allah, akan dia jadikan kita masuk surga. Lama nih bunyinya nih. Sekali talqin langsung mengucap. Begitu sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah ya. Nah misalkan Pak Abdul ngomong lagi, Pak Abdul ngomong apa aja Bu? Lagi nasihatin, rukun. Ada yang kakak yang rukun, nasihatin. Kan bisa begitu ya? Nah, terus diam untuk Pak Abdul ya. Terus? Ayo mari kita tampil lagi agar Bapak bisa di akhir kalimat hidupnya bisa menghargai Allah, dia masuk surga, terus kita lagi. Ya Pak. Rendong? Baik, betul. Ya. Ceritanya akhirnya fadat rohnya keluar, meninggal. Ya, meninggal.
Inna lillahi hanya meninggal. Jika meninggal, ya, apa yang dilakukan pertama? Tutup mata. Jadi pertama itu periksa dulu tanda-tanda vital kehidupan. Nadi, ya. Nadi itu di tangan sama di leher. Jadi jangan bilang udah mati, padahal masih ada nadinya. Ya. Kalau perlu panggil dokter untuk memastikan kematiannya. Nah itu. Ya. Kalau sudah betul-betul dipastikan, kemudian ditutup matanya. Baca doanya. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya, tutup matanya. Sudah? Setelah itu apa lagi tadi? Langkah-langkahnya. Tutup mulut dengan mengikat. Ada tadi. Pakai sepatu. Oh. Ini seharusnya talinya lebih lebar ya, pakai kain ya. Kayak kapan disobek gitu. Ya, kita dari mulut bawah ke atas kepala. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oh. Ya, kira-kira begitu. Terus tangannya letakkan. Boleh dibantu sama Zakaria, sama Oki, gitu, kakinya gitu. Boleh ya. Karena anak-anak yang ngaji semua kan tahu jadinya tuh. Nah. Rapetin kakinya. Ya. Oki nyiapin saya misalkan buat untuknya. Apa tuh? Sama aja. Ikat jempolnya aja yang kalau jempolnya diikat masih rapat kan. Awas nanti pas bangun buka dulu. Serimpet lagi benar. Nah. Nah, gitu. Habis itu diberikan wangi. Alas? Paham tuh? Iya, silakan. Jazakumullah khair, Pak Abdul, Masya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Insya Allah berkah, ilmunya manfaat. Kan kita sering sampaikan yang mau praktekin ke depan, yang lain pada bisa, itu pahala yang dapat dari yang praktekin dapat semua sama yang mengkohin. Insya Allah. Jazakumullah khair. Gimana perasaannya Pak Bu? Biasa aja. Baik. Sudah jelas ya? Sudah ada gambaran? Nah, insya Allah nanti kita akan ulang-ulang supaya tidak lupa. Insya Allah. Nah, pertemuan Selasa yang akan datang kita akan ulang praktek-praktek. Ya, kita akan ulang praktek. Pertama, tuntunan gerakan sholat dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, wudhu cara Rasulullah. Ya. Yang ketiga, tuntunan azan. Yang keempat ini mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Kita ulang praktek-prakteknya sampai semuanya menguasai. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya dan insya Allah besar manfaatnya, dan mudah-mudahan ilmu ini tidak kita lupakan begitu saja, tapi insya Allah kita ingat, kita catat supaya bisa kita amalkan pada waktunya kelak. Dan mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita di dunia wal akhirah.